Televisi. Sejak pertama kali masuk ke ruang tamu kita lebih dari 70 tahun yang lalu, kotak ajaib ini telah mengubah cara kita melihat dunia. Dari sistem hitam putih hingga gambar yang penuh warna dan definisi ultra tinggi. Televisi telah berevolusi lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana sih evolusi TV dari masa ke masa? Dari TV analog hingga ke era digital yang serba canggih seperti sekarang. Mari kita telusuri bagaimana televisi berubah dan dampaknya terhadap cara kita menikmati hiburan. Selamat datang di perjalanan menuju masa depan televisi. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Awal mula penciptaan televisi adalah hasil dari perkembangan teknologi di bidang elektronika dan komunikasi visual selama lebih dari beberapa dekade. Televisi sebagai perangkat yang mampu menampilkan gambar bergerak dan suara muncul dari berbagai eksperimen dan penemuan ilmiah di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada akhir abad ke-19, awal mula penciptaan televisi dimulai dengan perkembangan penemuan-penemuan dasar di bidang transmisi gambar dan komunikasi visual. Salah satu penemuan penting yang meletakkan dasar bagi teknologi televisi adalah piringan Nipkow yang ditemukan oleh Paul Nipkow pada tahun 1884. Paul Nipkow, seorang insinyur Jerman, merancang sebuah perangkat yang disebut piringan pemindai Nipkow. Alat ini merupakan cakram berputar dengan serangkaian lubang kecil yang tersusun dalam bentuk spiral. Piringan ini digunakan untuk memindai gambar, yang memungkinkan gambar dipecah menjadi sejumlah titik cahaya dan gelap kecil yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal listrik. Lalu, bagaimana piringan Nipkow ini bekerja? Yang pertama, gambar yang dilihat melalui lensa diproyeksikan ke piringan yang berputar. Selanjutnya, saat piringan berputar, setiap lubang akan melewati gambar tersebut dan menangkap bagian kecil dari gambar pada satu waktu. Selanjutnya, piringan ini kemudian memindai gambar secara linear, mengubah cahaya yang dipantulkan dari gambar menjadi sinyal elektrik. Sinyal-sinyal ini kemudian dapat dikirimkan melalui kabel atau gelombang radio dan diterima di ujung lain, di mana mereka dapat diubah kembali menjadi gambar menggunakan perangkat serupa. Walaupun piringan Nipkow merupakan teknologi mekanik yang sangat sederhana, konsep dasar ini menjadi langkah pertama dalam upaya untuk mentransmisikan gambar secara elektronik. Meskipun kualitas gambar yang dihasilkan sangat rendah dan sistem ini hanya dapat mentransmisikan gambar hitam putih, ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju pengembangan televisi modern. Meskipun teknologi piringan Nipkow kemudian digantikan oleh sistem elektronik yang lebih canggih pada awal abad ke-20, penemuan ini membuka jalan bagi para ilmuwan dan insinyur lainnya untuk melanjutkan eksperimen di bidang televisi. Penemuan ini menjadi titik awal dari pencarian solusi untuk transmisi gambar bergerak melalui gelombang elektromagnetik, yang pada akhirnya mengarah pada penciptaan televisi yang kita kenal pada saat ini. Perkembangan elektronik pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, perkembangan televisi mengalami kemajuan yang pesat, terutama dengan munculnya teknologi elektronik yang menggantikan sistem mekanik. Periode ini ditandai oleh upaya untuk mengembangkan televisi elektronik yang lebih efisien dan mampu menampilkan gambar dengan kualitas yang lebih baik. Sebelum televisi elektronik, terdapat sistem televisi mekanik yang dikembangkan oleh penemu seperti John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins. Pada tahun 1925, Baird berhasil melakukan transmisi gambar bergerak dengan sistem mekanik yang menggabungkan piringan Nipkow. Namun, televisi mekanik memiliki banyak keterbatasan. Gambar yang dihasilkan sangat buram, hitam putih, dan pemindaiannya sangat lambat. Ini membuat televisi mekanik tidak praktis untuk penggunaan secara besar dan publikasi siaran.
Pada awal abad ke-20, para ilmuwan mulai beralih ke pendekatan elektronik yang kemudian mengatasi banyak kekurangan dari sistem mekanik. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan televisi elektronik meliputi Philo Farnsworth dan Vladimir Zwokin. Philo Farnsworth, seorang penemu Amerika, dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah televisi. Pada tahun 1927, ketika baru berusia 21 tahun, Farnsworth berhasil mengembangkan televisi elektronik pertama yang sepenuhnya berfungsi. Penemuannya yang paling terkenal adalah detektor gambar, sebuah perangkat yang dapat menangkap gambar dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik tanpa menggunakan komponen mekanis seperti piringan pemindai. Lalu bagaimana cara kerja sistem Farnsworth? Farnsworth menggabungkan tabung sinar katoda atau CRT untuk menampilkan gambar. Detektor gambar Farnsworth memindai gambar menggunakan elektron yang dihasilkan oleh sinar katoda. Gambar dipindai secara horizontal dan vertikal, memungkinkan penciptaan gambar yang lebih detail dan stabil dibandingkan dengan sistem mekanik. Penemuan ini memungkinkan televisi untuk mentransmisikan gambar dengan lebih efisien, dan ini dianggap sebagai televisi elektronik pertama dalam arti yang kita kenal saat ini. Vladimir Zwokin, pengembangan tabung kamera elektronik. Vladimir Zwokin, seorang insinyur Rusia Amerika yang bekerja untuk RCA, Radio Corporation of America, juga merupakan tokoh penting dalam pengembangan televisi elektronik. Zwokin mengembangkan Icon Stop pada awal 1930-an, yaitu sebuah tabung kamera elektronik yang memungkinkan gambar ditangkap secara elektronik. Icon Stop ini memperbaiki kemampuan sistem untuk menangkap gambar yang lebih baik dengan kualitas yang lebih tinggi. Selain Icon Stop, Zwokin juga mengembangkan Kinescope, sebuah tabung gambar yang dirancang untuk menampilkan gambar di layar. Teknologi ini sangat penting untuk mempercepat pengembangan televisi komersial. Pada awal 1930-an, terjadi persaingan sengit antara Philo Farnsworth dan RCA, terutama terkait paten televisi elektronik. Farnsworth berhasil memenangkan pertempuran hukum melawan RCA, yang mengakui bahwa ia adalah penemu televisi elektronik yang pertama. Namun, RCA tetap memiliki pengaruh besar dalam komersialisasi televisi. Pada akhir 1930-an, teknologi televisi elektronik mulai matang. Di Amerika Serikat, stasiun-stasiun seperti NBC mulai menyiarkan program televisi eksperimental pada tahun 1939. Sementara di Inggris, BBC memulai siaran televisi reguler pada 1936. Siaran televisi ini menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan penyebaran gambar dan suara secara serempak ke jutaan pemirsa. Lalu, siapa sih yang mengembangkan televisi pertama? Pengembangan televisi pertama melibatkan beberapa penemu dan ilmuwan dari berbagai negara yang berkontribusi pada perkembangan teknologi yang akhirnya menjadi televisi modern. Ada dua pendekatan utama dalam pengembangan televisi, mekanik dan elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu individu tunggal yang bisa dianggap sebagai pencipta televisi. Tetapi beberapa tokoh kunci berikut memiliki peran penting dalam berbagai tahap penciptaannya. Yang pertama ada John Logie Baird, televisi mekanik. Philo Farnsworth, televisi elektronik. Vladimir Zwokin. Meskipun Farnsworth adalah orang pertama yang mengembangkan televisi elektronik yang bekerja penuh, Zwokin dan RCA memiliki pengaruh besar dalam membawa televisi elektronik ke pasar komersial pada akhir 1930-an dan awal 1940-an. Jadi, meskipun Farnsworth sering dikreditkan sebagai pengembang televisi elektronik pertama, peran Baird dan Zwokin juga sangat signifikan dalam sejarah penciptaan televisi. Televisi siaran pertama pada 1930-an. Pada tahun 1930-an, televisi siaran pertama mulai muncul, menandai awal dari era baru dalam teknologi komunikasi dan hiburan. Periode ini adalah masa ketika televisi yang sebelumnya hanya merupakan eksperimen ilmiah,
mulai disiarkan secara publik dan mencapai audiens yang lebih luas. Beberapa negara memainkan peran penting dalam memamerkan siaran televisi, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Siaran televisi di Inggris BBC pada 1936. BBC atau British Broadcasting Corporation menjadi pelopor siaran televisi pertama di dunia yang terjadwal secara reguler. Pada tahun 1936, BBC memulai siaran televisi dari Alexandra Palace di London yang menjadi stasiun televisi pertama di dunia yang menawarkan siaran teratur. John Logie Baird sebelumnya telah mengembangkan televisi mekanik, tetapi BBC memilih sistem televisi elektronik yang lebih canggih untuk siaran ini, menggunakan teknologi yang dipelopori oleh Marconi AME, sebuah perusahaan yang mengembangkan tabung sinar katoda untuk menampilkan gambar. BBC menyiarkan program televisi hitam putih dan pemirsa dapat menikmati berbagai acara, termasuk berita, hiburan, dan program budaya. Siaran televisi ini menggunakan definisi gambar yang lebih baik, yaitu 405 garis resolusi, dibandingkan dengan sistem mekanik Baird yang jauh lebih rendah kualitasnya. Ini menjadikan Inggris negara pertama yang memiliki layanan televisi publik secara reguler. Siaran televisi di Amerika Serikat, NBC pada 1939. Di Amerika Serikat, jaringan televisi besar pertama yang melakukan siaran adalah NBC, National Broadcasting Company. Pada 30 April 1939, NBC meluncurkan siaran televisi publik pertamanya di pameran dunia New York. Acara ini disaksikan oleh ribuan orang di lokasi pameran, termasuk siaran pidato dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, yang menjadi presiden pertama yang tampil di televisi. Siaran televisi NBC ini menandai awal dari era televisi di Amerika Serikat. Meskipun pada saat itu hanya ada beberapa ribu penerima televisi yang tersedia, acara ini menampilkan berbagai konten termasuk pidato, acara musik, dan hiburan lainnya yang membuka jalan bagi program televisi di masa depan. NBC menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Vladimir Zwokin dan RCA yang memanfaatkan tabung sinar katoda untuk menampilkan gambar. Televisi berwarna dan satelit 1960-an hingga 1980-an. Pada periode 1960-an hingga 1980-an, televisi mengalami dua perkembangan besar yang mengubah cara orang di seluruh dunia menonton televisi, yaitu pengembangan televisi berwarna dan penggunaan satelit untuk siaran televisi internasional. Kedua inovasi ini membuka jalan bagi pengalaman menonton yang lebih kaya dan lebih luas. Meskipun percobaan dengan televisi berwarna dimulai pada 1940-an, televisi berwarna tidak menjadi standar hingga 1960-an. Pada periode ini, televisi hitam putih masih mendominasi rumah tangga, namun inovasi dalam teknologi mulai memungkinkan siaran dalam warna penuh. Percobaan pertama televisi berwarna dilakukan pada 1954 oleh perusahaan RCA. Di Amerika Serikat, RCA mengembangkan sistem NTSC, National Television System Committee, yang menjadi standar untuk siaran televisi berwarna di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, stasiun televisi NBC menyiarkan program berwarna pertama yang ditayangkan secara komersial, yaitu acara yang berjudul Rose Paradise di Pasadena, California. Namun, adopsi televisi berwarna di rumah tangga berjalan lambat karena harga perangkat televisi berwarna masih sangat mahal. Selain itu, hanya sebagian kecil program yang disiarkan dalam warna. Barulah pada 1960-an ketika lebih banyak program hiburan populer seperti The Flintstones dan I Love Lucy disiarkan dalam warna. Televisi berwarna mulai diminati oleh masyarakat luas. Di Inggris, siaran televisi berwarna diperkenalkan oleh BBC pada 1967. BBC memulai siaran berwarna pada saluran BBC 2 dengan menyiarkan Wimbledon, turnamen tenis bergengsi, dalam format warna. Ini adalah siaran berwarna pertama di Eropa. Negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Prancis juga mulai mengadopsi sistem televisi berwarna pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Prancis menggunakan standar SECAM,
sementara sebagian besar negara lainnya menggunakan standar PAL. Pada akhir 1970-an, televisi berwarna menjadi lebih umum di rumah tangga di seluruh dunia, menggantikan televisi hitam putih. Penggunaan satelit untuk siaran televisi pada 1960 hingga 1980-an. Pada 1962, satelit komunikasi pertama yang berhasil menyiarkan sinyal televisi antar benua adalah Telstar 1. Telstar yang diluncurkan oleh Amerika Serikat memungkinkan pengiriman sinyal televisi dari Amerika Serikat ke Eropa dan sebaliknya. Siaran pertama melalui satelit Telstar adalah sebuah acara yang menampilkan cuplikan dari pidato Presiden John F. Kennedy dan adegan dari pameran World's Fair di Seattle. Ini menandai pertama kalinya gambar televisi melintasi Samudra Atlantik dalam waktu yang nyata. Pada tahun 1965, satelit Early Bird diluncurkan oleh Intelsat, International Telecommunication Satellite Organization. Ini adalah satelit komunikasi komersial pertama yang memungkinkan siaran televisi global dengan cakupan yang lebih stabil dan luas. Early Bird memperluas kapasitas siaran, memungkinkan siaran langsung antar negara dan membuka pintu bagi siaran televisi internasional secara luas. Salah satu siaran langsung paling terkenal yang menggunakan satelit adalah siaran pendaratan manusia di bulan pada 20 Juli 1969. Lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung ini ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dari misi Apollo 11 berjalan di permukaan bulan. Ini menjadi momen bersejarah yang memperlihatkan kekuatan teknologi televisi satelit dalam menghubungkan dunia. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, satelit menjadi lebih umum digunakan oleh stasiun televisi di seluruh dunia untuk menyiarkan acara-acara besar seperti Olimpiade, Piala Dunia, dan peristiwa-peristiwa politik global. Siaran satelit memberikan jangkauan yang lebih luas, memungkinkan lebih banyak orang di berbagai benua untuk menyaksikan acara yang sama secara bersamaan. Pada 1976, perusahaan HBO Home Box Office menjadi penyedia televisi kabel pertama yang memanfaatkan satelit untuk menyiarkan program-program premium seperti film dan acara olahraga secara langsung ke rumah-rumah di Amerika Serikat. Selain itu, satelit mulai digunakan untuk mengirim siaran ke daerah-daerah terpencil, terutama di negara-negara berkembang, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses program televisi. Televisi kabel dan siaran digital pada 1980 hingga 2000-an. Periode 1980 hingga tahun 2000-an merupakan era penting dalam perkembangan televisi karena kemunculan televisi kabel dan siaran digital. Televisi kabel mulai berkembang pesat pada 1980-an sebagai alternatif dari siaran TV terestrial yang menggunakan antena untuk menangkap sinyal siaran. Sistem ini menggunakan kabel koaksial untuk mengirim sinyal televisi langsung ke rumah-rumah, yang memungkinkan siaran dengan kualitas lebih baik dan yang lebih penting, lebih banyak saluran. Televisi kabel sebenarnya telah ada sejak 1940-an. Awalnya digunakan untuk mengirim sinyal ke daerah-daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh siaran terestrial. Namun pada 1980-an, televisi kabel mulai digunakan di daerah perkotaan untuk menyediakan lebih banyak saluran dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu daya tarik terbesar dari sistem kabel adalah jumlah saluran yang jauh lebih banyak dibandingkan televisi terestrial, yang biasanya hanya menyediakan beberapa saluran utama. Siaran digital pada 1990-an hingga 2000-an. Siaran digital adalah inovasi besar berikutnya dalam teknologi televisi. Sebelum siaran digital, televisi menggunakan sinyal analog yang terbatas dalam hal kualitas dan efisiensi. Sinyal analog cenderung terpengaruh oleh gangguan seperti cuaca buruk dan jarak dari menara pemancar yang seringkali menghasilkan gambar berkualitas rendah. Pada 1990-an, teknologi digital mulai diadopsi dalam penyiaran televisi yang mengubah cara siaran dikirimkan dan diterima oleh pemirsa. Siaran televisi digital memanfaatkan data video dan audio sehingga lebih banyak saluran dapat disiarkan dalam pita frekuensi yang sama. Selain itu, sinyal digital memungkinkan kualitas gambar yang lebih tinggi, termasuk televisi definisi tinggi atau HDTV.
Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, televisi definisi tinggi atau HDTV mulai diperkenalkan. Televisi HD menawarkan resolusi gambar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan siaran televisi standar atau HDTV, memberikan detail dan kejernihan yang jauh lebih baik, terutama untuk konten seperti olahraga dan film. Meskipun butuh waktu untuk menjadi populer, pada 2000-an, HDTV mulai menjadi standar baru dalam industri televisi. Pada awal 2000-an, banyak negara di dunia mulai beralih dari siaran analog ke digital. Di Amerika Serikat, peralihan resmi ke siaran digital terjadi pada 2009. Sementara negara-negara lain seperti Inggris, Jepang, dan Australia juga menyelesaikan transisi mereka dalam kurun waktu yang sama. Peralihan ini menandai akhir dari era siaran televisi analog. Periode ini juga melihat munculnya saluran berbayar dan layanan video on demand atau VOD yang menawarkan program-program eksklusif dan tanpa iklan. Pemirsa bisa memilih konten kapan saja tanpa harus menunggu jadwal tayang. HBO dan Showtime menjadi pionir dalam penayangan film-film blockbuster dan acara TV premium. Seiring dengan berkembangnya sinyal digital, layanan streaming seperti Netflix mulai mengubah landscape televisi pada akhir 2000-an. Netflix awalnya dimulai sebagai layanan penyewaan DVD pada 1997. Tetapi pada 2007, Netflix memperkenalkan layanan streaming video on demand yang memungkinkan pengguna menonton acara TV dan film melalui internet. Ini menandai awal dari transisi besar dalam cara orang menonton televisi dan membuka pintu bagi era televisi internet yang kita lihat sekarang.